A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman wa zidni fahma. Yang saya hormati, saya muliakan rekan seperjuangan, guru dan pegawai SMK Negeri 1 Gantar. Insyaallah apa yang kita tuangkan dalam pendidikan akan mendapati imbalan yang diberikan Allah kepada kita, dan insyaallah catatan amal kita akan kita terima dengan tangan kanan kita dan dari arah depan. Anak-anakku yang saya muliakan, saya hormati, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara Anda ada yang terheran, kenapa toh ada orang asing yang berdiri di hadapan Anda? Maka saya tentu akan memperkenalkan diri bahwa saya Haryono Suhendro, asli dari Indramayu, telah diberikan kewenangan mandat tugas dari Gubernur Jawa Barat untuk memimpin SMK Negeri 1 Gantar per tanggal 20 Januari 2023. Anak-anakku yang dirahmati Allah, lembaga pendidikan adalah lembaga yang mencetak generasi yang benar di masa yang akan datang. Saya sedikit ingin mengutip bagaimana pernyataan seorang kiai ulama besar. Beliau mengatakan sangat vulgar bahwa Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar, Indonesia tidak kekurangan orang yang cerdas, tapi Indonesia kekurangan orang yang benar. Kalau saja semua sekolah mengupayakan pendidikan intelektual di atas dari pendidikan moral, akhlak, maka saya punya keyakinan generasi yang akan datang, generasi yang diciptakan oleh lembaga-lembaga pendidikan mesti tidaklah punya manfaat kecuali untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tentu haruslah benar, berdiri di atas kebenaran. Untuk menciptakan lembaga yang benar, maka yang paling utama jadi prioritas adalah kepala sekolahnya benar dulu. Kalau kepala sekolahnya benar, maka insya Allah gurunya jadi benar, pegawainya jadi benar. Kalau kepala sekolah berkomitmen di dalam kebenaran, guru ikut serta di dalam kebenaran, termasuk di dalamnya adalah pegawai, maka lembaganya jadi benar. Kalau lembaganya sudah benar, maka generasi yang dicetak pun insya Allah akan jadi benar. Yang paling utama bagi kepala sekolah adalah mengawal bagaimana dana-dana dari pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan lembaga yang hakikatnya adalah menyentuh untuk kepentingan siswa. Maka daripada itu, kepala sekolah tidak boleh korupsi. Agar kepala sekolah tidak korupsi, maka saya meminta kepada seluruh pegawai, seluruh guru dan siswa untuk mengamati, mencermati, mentelaah apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah hari ini saya yang diberikan mandat 1000 saja masuk ke kantong saya dan tidaklah dibenarkan di dalam aturan, maka saya akan mundur. Saya ulangi, kalau saya korupsi 1000 rupiah saja, saya akan mundur. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran guru dan tata usaha, di dalamnya adalah pegawai, untuk terus berpartisipasi murni untuk melaksanakan apa yang dimandatkan oleh negara kepada ibu dan bapak semuanya. Paling tidak adalah bagaimana kepala sekolah selalu diamat-amati, dicermat-cermati. Tidaklah benar kalau seandainya lembaga pendidikan menutup rapat-rapat bagi mereka yang punya pendapat. Siswa mau protes kepada kepala sekolahnya, boleh. Mau mengkritik, boleh. Memberikan nasihat, boleh. Bahkan keharusan bagi kita adalah untuk saling menasehati di dalam kebenaran. Ketika saya memimpin, saya tidak akan pernah alergi dengan kritikan, tidak akan pernah alergi dengan nasihat, tidak akan
pernah alergi dengan masukan. Siapapun yang memberikan masukan, di antaranya siswa, guru dan pegawai, maka insya Allah tidak akan pernah diintimidasi dengan cara apapun, karena semua adalah hak. Kalau seseorang mengkritik seseorang lainnya, saya punya keyakinan karena semata-mata kecintaan terhadap pimpinannya agar tidak berlaku salah. Yang kedua, bahwa pendidikan sesungguhnya diorientasikan untuk merubah karakter, merubah akhlak, merubah perilaku. Sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan secara gamblang bahwa pendidikan diutamakan adalah untuk merubah perilaku, cara berpikir, cara berbicara, cara bertingkah laku. Sandaran yang paling benar yang harus kita pegang teguh adalah Quran dan Al-Hadis. Kalau Quran dan Al-Hadis sudah menjadi pedoman kita yang paling hakiki, maka insya Allah langkah kita tidak akan pernah keliru. Rujukan yang kedua adalah ketentuan dan aturan. Selama ketentuan dan aturan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selama pemimpin berjalan di dalam kebenaran, wajib hukumnya bagi siapapun turut serta untuk mengikuti. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, maka dia taat kepada Allah. Siapa yang khianat kepadaku, kata Rasul, maka dia khianat kepada Allah. Rasul pun kemudian menyambung dengan kalimatnya, siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia taat kepada aku, kata Rasul. Siapa yang khianat kepada pemimpin, maka dia khianat kepada aku, kata Rasul. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selama pimpinan, selama kepala sekolah, selama guru dan tata usaha menunjukkan ke arah yang benar, ke arah yang paling hakiki menuju ridhonya Allah, wajib hukumnya bagi kita untuk mengikutinya. Tidak boleh bagi kita untuk menolaknya. Tetapi kalau seandainya kepala sekolah, guru, pegawai memberikan perintah yang perintahnya kemudian bertentangan dengan ketertiban, aturan dan Quran serta hadis, maka wajib bagi kita untuk tidak mengikutinya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, filosofi sholat sudah diajarkan kepada Anda bahwa imam adalah orang yang memimpin makmumnya. Apa yang dilakukan oleh imam wajib diikuti oleh makmumnya. Tetapi imam adalah manusia. Suatu saat bisa saja terjadi kesalahan, maka kewajiban makmum adalah mengingatkan ketika imam dalam kondisi yang salah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selama saya memimpin Anda semuanya, keterbukaan, transparansi di dalam keuangan akan kita usung. Saya berharap kepada kawan-kawan, kawal uang negara secara baik, agar anak-anak kita mendapati hak-haknya di dalam pendidikan. Fasilitas insya Allah akan kita penuhi sesuai dengan kebutuhan. Maka hari ini setelah upacara selesai, saya memanggil seluruh wakil kepala sekolah, seluruh kaprodi, bendahara, kemudian pembina OSIS dan pegawai untuk duduk bersama membentuk tim transparansi manajemen keuangan BOS dan BOPD. Mudah-mudahan langkah ini menjadi kebaikan buat kita bersama dan kita akan mendapati kemajuan, kesuksesan di masa yang akan datang, karena finalisasinya kami berharap Anda semuanya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang selalu berada dalam kebenaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.